Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Nah, bertemu dengan saya, Sevia Risa Wulandari dengan NIM 2101040015. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai teks prosedur. Nah, tolong untuk disimak dan dicatat baik-baik ya. Nah, teman-teman, tahu nggak sih apa itu teks prosedur? Pengertian dari teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah, aktivitas, atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Menurut KBBI, kata prosedur memiliki arti yaitu kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Jadi, pengertian teks prosedur adalah jenis teks yang berisi tahapan untuk menyelesaikan sesuatu. Selanjutnya, struktur teks prosedur. Struktur dari teks prosedur ada 4. Yang pertama tujuan, yang kedua material, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat penegasan ulang. Yang pertama tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam menyusun teks prosedur. Hal ini juga menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, material. Material merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil yang maksimal, sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus berurutan. Selain itu, susunannya harus logis, sistematis, dan mudah dipahami. Kemudian yang keempat dan terakhir yaitu penegasan ulang. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini boleh ada dan boleh tidak ada dalam teks prosedur. Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur. Prosedur sama halnya dengan teks yang lain, yaitu memiliki beberapa ciri. Antara lain yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan kata kerja konjungsi. Kemudian yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Kemudian yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu. Yang ketujuh, terdapat kegiatan yang dilakukan secara urut. Jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis dari teks prosedur ada 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Dan yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Teks prosedur kompleks terdiri dari atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Kemudian teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Selanjutnya, tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Selain itu, teks prosedur juga memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk jelas agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian, selanjutnya, contoh teks prosedur, yaitu cara membuat es krim. Bahan dan alat yang digunakan, yaitu ada yang pertama 4 kaleng susu putih, yang kedua 2 kaleng susu kental manis, kemudian 2 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan gula pasir, 2 butir putih telur, dan 1 sendok vanili. Langkah-langkah membuatnya, yang pertama, campurkan dan aduk semua bahan, susu dan air sambil dipanaskan di atas api kecil. Yang kedua, campurkan larutan maizena dengan adonan tersebut.
Kemudian yang ketiga, sambil tetap mengaduk, angkat adonan dari atas api. Campurkan dengan gula, telur putih atau putih telur, serta vanili, lalu aduk terus sampai adonan berwarna putih. Yang keempat, rebuslah adonan sambil tetap diaduk hingga mendidih. Yang kelima, angkatlah adonan dari atas api sambil terus diaduk hingga dingin agar adonan tidak menggumpal. Kemudian yang keenam, setelah dingin, masukkan adonan tersebut ke dalam freezer. Yang ketujuh, jika sudah dingin dan beku, es krim dapat ditambahkan dengan permen, choco chips, stroberi, dan buah-buahan lainnya. Nah, itu tadi adalah materi mengenai teks prosedur. Pada pertemuan kali ini, cukup sekian ya teman-teman. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.